itu pingsan. Begitu juga dengan Musa, sewaktu melihat Yahweh itu, Musa pingsan. Paulus melihat ilahi Yesus, matanya buta 3 hari 3 malam, gak makan dan minum dia. Itu luar biasanya. Jadi tadi kalian salah, gak bisa kalian mengartikan ayat yang tadi di dalam Matius berapa tadi itu. Gitu loh Dim. Jadi kau selalu mempelintir-pelintir ayat Alkitab. Makanya sekelas si Landi Israel ini, dia masih belajar-belajar, cepatlah dia oleng, kapalnya terus oleng. Nah, itu dia. Baik Bu Dandi, baik, sabar. Jadi Yesus datang itu akan dia datang seperti apa? Seperti kilat memancar apa nih? Dari timur ke barat. Kilat memancar. Iya, kilat memancar. Ingat, sabar. Iya, pelan-pelan. Iya. Yesus akan datang seperti kilat yang memancar. Sepakat? Iya, sepakat. Oke, sepakat. Coba Landi baca Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Selesai. Berarti yang datang kepada Paulus adalah siapa Landi? Ilahinya Yesus yang datang. Mau siapa yang datang? Kalian kan ke Islam. Kalian Islam, mana mengerti kalian Kristen? Loh, tertulis di situ. Coba Landi baca ulang Landi. Yang baca datang ulang kepada Paulus seperti cahaya. Seperti cahaya. Iya, coba baca ulang Landi. Kan Yesus berkata, aku sabar, Yesus. sabar. Oke, sabar. 9. Oke, sabar. Landi baca ulang. Iya, sabar. Landi baca ulang. Landi bagian baca ulang. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, itu iblis. Kau lucu kau. Selesai. Jangan kau samakan iblis dengan nanti kedatangan Yesus. Loh, tadi Anda mengatakan dia seperti apa yang menyambar? Ya, iblis itu juga kan malaikat dulu itu datang dari surga. Karena dia menantangnya. Oh, sabar Bu Nani. Bu Nani, sabar. Kita sambut kita punya tamu dulu. Malam Gumasa, muridku yang sudah tua. Jangan kau samakan seperti si Gumasa kawankunya itu. Tidak. Iya, saya tahu. Ini murid saya juga yang tertua. Gumasa. Ya, malam. Oke, apakah iblis juga salah satu pejabat surga menurut Bu Darni? Iblis adalah mantan Tuhan, mantan pejabat surga. Mantan Tuhan. Ingat, kan iblis adalah mantan Tuhan. Silakan, Mas. Mantan malaikat. Penguasa di surga. Dengarkan dulu, ya, sebentar gini. Tadi kau bilang Muslim memuliakan Yesus. Bagaimana? Coba jelaskan dulu. Bagaimana Muslim memuliakan Yesus? Silakan Bu Dani. Oh, bukan saya. Loading. Kok guru yang kau serang ulang? Bagaimana gue masak? Dengarkan dulu. Coba gue masak. Oke, baik. Gue masak baca Galatia 3:13. Udah ada masalah terkutuk. Ya, pertanyaan terkutuk. saya gini. Pertanyaan saya gini. Coba kau jelaskan bagaimana atas dasar apa Muslim memuliakan Yesus? Saya memuliakan Yesus, saya mengakui dia sebagai juru selamat, sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Apakah Muslim mengakui Yesus seorang yang sangat mulia? Yesus seorang yang sangat mulia, betul. Seorang yang sangat mulia artinya seorang Tuhan. Seorang Tuhan, berarti Yesus itu orang jadi Tuhan. Tuhan artinya sangat-sangat penguasa, sangat-sangat pemimpin, sangat-sangat raja, sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci, atau SWT. SWT, sabar. Di sini bukan cuma kamu Kristen, kita tanya sama Bu Darni dulu. Sepakat atau tidak Bu Darni? Pertanyaan saya dulu jawab. Kapan kau mengatakan Yesus sebagai sangat-sangat mulia? Iya, Yesus itu sangat mulia. Dia manusia mulia. Artinya Yesus seorang Tuhan, seorang SWT. Bukan dia seorang Tuhan, bukan. Tuhan artinya sangat mulia.
Sabar dulu, sepakat dulu sama Bu Darni. Enggak usah kau sepakat. Si Darni itu kan anak iblis. Ya Allah. Aduh Bu Darni. Bu Darni saya mute. Lanjut dulu Bu Darni, saya mute. Maksudnya anak iblis kayak mana Gu Masa? Kenapa kau nggak mengaku Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat mulia? Ya, Yesus Tuhan. Katanya temannya. Kenapa kau akui cuma? Enggak Kenapa salah, enggak salah kau apa Denny? Salah menilai. Dengarkan. Yesus itu Tuhan. Kenapa kau tidak mengaku Yesus seorang Tuhan? Memang Tuhan Yesus. Aku mengimani Yesus Tuhan. Iya. Apakah Saya kau mengimani Yesus adalah Tuhan penguasa alam semesta ini. Seorang Tuhan. Masa pula seorang Tuhan? Kayak mana kau Gu Masa? Yesus adalah seorang yang sangat-sangat suci karena dia adalah salah seorang Iya, pejabat betul. surga. Betul. Betul itu. Jadi setiap orang yang tidak mengakui Yesus adalah seorang yang sangat-sangat mulia atau seorang yang sangat-sangat suci, itu Terus disebut kenapa kau bilang aku antikristus. anak iblis sementara Karena aku kau mengaku tidak Yesus mengaku. Tuhan penguasa? Kau tidak mengaku Yesus seorang Tuhan. Harus ada Mana nih si seorangnya. Gu Masa ini? Bandel kali kau Gu Masa. Aku percaya Yesus Tuhan. Seorang Tuhan. Aku percaya Yesus Tuhan penguasa. Gak ada seorangnya. Dengarkan dulu. Gak ada. Seorang Tuhan. Seorangnya nggak ada. Di surga dia nggak ada seorang. Iya. Dia sekarang di surga Iya. penguasa. Para malaikat surga juga adalah orang-orang yang Jadi Tuhan. bingung kau bikin si Lendi kan? Udahlah, sahadatkanlah si Lendi. Sahadatkanlah loading. Jadi Pecah kepala si Lendi nanti Jawab si dulu. masa ini. Udahlah, cepatlah kau Jadi gini, Lendi. dengarkan dulu. Iya, 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 Lendi, iya. Lendi. Ini pulanya yang Lendi. datang kayak si Gumasa ini habislah Kristen. Lendi. Habis. Lendi, dengarkan. Lendi. Habislah Kristen Mana kau lebih bikin hebat? Gumasa. Coba. Lendi dengarkan. Mana lebih hebat? Nabi yang SAW atau Nabi yang SWT? Ya, silakan Lendi. Muhammad Nabi yang SWT. Yesus Nabi yang Muhammad Nabi yang SAW. Yesus Sejak seorang kapan Nabi yang Yesus SWT. jadi nabi? Sejak kapan Yesus jadi nabi? Jom. Jadi kau nggak aku Iya. Yesus seorang Nabi? Tidak Yesus ada nabi juga Lendi. Di bumi dikatakan dia nabi, betul. Utusan hamba. Waktu Yesus di dunia disebut dia seorang nabi. Ya, setelah Yesus naik ke surga maka Yesus seorang Tuhan, seorang pejabat surga, seorang yang sangat-sangat suci, seorang yang sangat-sangat mulia, seorang yang sangat-sangat penguasa. Jadi Berarti kalau tidak boleh hilangkan seorangnya Bu Darni. iya. Iya Apa itu, dia betul yang sekali. tahu, nggak masalah lah. Itu kan iman dia. Jadi gini, Begitu dia imani jawab gimana? dulu pertanyaan, jangan kau menipu loading. Iya. Kok saya menipu lagi? Gimana gue masak ini? Semua dia mau serang. pernah Muslim tidak mengaku Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat suci. Karena Muslim tidak mengaku Yesus seorang Tuhan, seorang yang SWT. Jadi oke baik saya luruskan. Dengar. Iblis. Iya dengar gue masak. Dengar gue masak. Saya mengakui Yesus adalah seorang yang suci. Nah, Bu Darni mengakui Yesus Tuhan tapi bukan seorang. Tuhan artinya sangat suci, jangan kau plesetkan. Itu bukan persoalan wujud. Oke, Tuhan adalah seorang sangat suci. Dengar tuh Bu Darni. Tuhan seorang sangat suci. Yesus itu seorang apakah SWT, seorang Tuhan. Nah, seorang SWT. Apakah Yesus ini salah seorang Tuhan? Salah seorang yang SWT, salah seorang yang sangat mulia. Salah seorang yang SWT. Iya. Bagaimana Bu Darni sepakat? Kalau Bu Darni mengimani Yesus adalah Tuhan sang penguasa alam semesta ini. Begitu. Nah, gimana tuh, Bu Masak? Tidak ada pejabat seorang. Semua pejabat surga adalah orang-orang yang SWT, orang-orang yang sangat suci. Para malaikat surga juga orang-orang yang SWT atau orang-orang yang Tuhan. Dan hanya
para pejabat surga lah yang layak dapat sebutan gelar SWT atau Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku SWT tapi tidak pejabat surga, itu penipu, iblis. Dengar Bu Catat Darni. baik-baik. Catat. Jadi yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta dari gua gelap atau dari dasar laut, itu iblis. Sebab hanya para pejabat surga lah yang mendapat gelar SWT atau Tuhan. Tuhan itu gelar atau sebutan pujaan kepada para pejabat surga. Jadi Tuhan bukan wujud. Ya, makanya saya bilang Darni itu antikristus. Oh, Iya, Darni antikristus. Saya baru tahu, sabar. Iya. Betul, Bu Kenapa Darni antikristus. aku Gumasa? Di mana aku antikristus Darni itu Gumasa? Darni itu menghafal wujud Yesus. Ada adalah ayatnya, Tuhan. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Yahweh itu. Oh, kau mana ayatnya? Yesus adalah gambar. Kau mana tunjukkan dulu Yesus pejabat surga, ayatnya mana? Setiap yang bertata di surga adalah pejabat surga. Mana ayatnya? Pakai data lah. Jadi maksudmu malaikat surga itu bukan pejabat Mana surga, datanya? Pakai data. Ada Pejabat dong dalilnya. artinya yang berkuasa. Berarti kau karang kan? Bukan. Coba ada dulu. Mana Hanya ayatnya? pejabat yang Aku berkuasa. ada ayatnya. Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Yahweh adalah pejabat surga tertinggi. Makanya Yahweh adalah Tuhan segala Tuhan. Yesus ini Pejabat wujudnya di tertinggi. bumi turun. Firman Yahweh Yesus menjadi adalah manusia. salah seorang Itulah Yesus Allah. turun ke bumi. Yesus adalah salah seorang Allah atau salah seorang dewa surgawi. Kayak mana yang pula salah seorang Allah? Kayak mana lo Makanya di kubilang, Allahmu dibilang dengarkan salah baik. seorang? Itu Dengarkan makanya dengarkan dikatakan kata-kata saya, Kristen bertobat. beda-beda pendapatnya. Artinya tanya gini dulu Lendi. Iya kan Sebelum manusia kau- Landi. Jangan kau tidak Namanya pernah- manusia kau kan tidak berikan pernah kebebasan kepada kita. Iya, betul, kita manusia tapi kita tempat beribadah kita itu sama gitu loh. Yang kita pelajari sama. Kenapa pada waktu kita berdiskusi, kenapa pendapat kita itu selalu berbeda? Apa pengajaran tiap gereja itu berbeda? Karena Bukan, banyak, tapi kalau para yang teologi ya, mengaku-ngaku Lendi, Kristen, kalau para aslinya teologi ya sama semua itu. Ini kita ini kan mana ada kelas danga-danga semua kita ini. Iya, betul. Harusnya kita nggak yang layak di mengaku sini untuk Kristen, mengajar. sejatinya Harusnya di sini para pakar antikristus. tamatan teologi ya sekelas pendeta. Muhammad, Tapi tadi pun pendeta kita Alif itu Lam pun Lam Yang Ada satu antikristus. mengatakan Allah bukan Tuhan, yang satu mengatakan Allah adalah seorang, yang satu lagi mengatakan Yesus Tuhan. Yang mana Tuhan kita yang betul? Tuhan kita yang betul Tuhan Yesus. Orang Kristen sejati mengakui banyak sosok-sosok yang SWT di surga, sosok-sosok yang Tuhan. Iya, banyak juga Allah, Pak Landi, tapi hanya satu Allah Yahweh yang benar. Itulah yang di surga. Semua Tuhan malaikat Yesus. surga adalah malaikat surga adalah sosok yang Allah, sosok yang sangat Iya, gaib. tetapi Allah itu tidak bisa kita sebut dengan kata seorang. Iya, Baca. iya itu pun nggak Ya. boleh Gumasa. Yesaya 64 ayat 4. Baca. Bacalah, apa itu? Bacalah. Yesaya. Orang Baca dia yang Lendi bawa sebelum ayat. kau gini. Jangan kau nanti kau bilang nggak pernah dinasihati. Kalau kau mau masuk neraka silakan. Tapi ini Betul. nasihat terakhir sama kau. Ya, jangan kau nggak bilang nggak pernah dinasihati. Ini hari kau nasihati kau. Ya, barang siapa tidak meletakkan Yesus sebagai junjungan atau pemimpin atau jalan ke surga disebut antikristus. Barang siapa tidak mengaku Yesus seorang yang SWT, seorang yang sangat mulia, maka itu antikristus. Sebab tidak ada iblis yang mengaku Yesus seorang yang sangat mulia. Catat baik-baik Ku itu. baca dulu ya, Gumasa ini. Ini Yesaya 63 ayat 16. 64. Bukankah Yesaya- engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Sejak dahulu kala. Itulah Yesus, penebus. Jadi yang merancang penebusan itu
penjemputan manusia-manusia atau keturunan Adam yang berdosa adalah Yahweh, pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Jadi Sang Maha Pencipta adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Dialah Yahweh. Ya. Jadi Yesus adalah salah seorang Allah yang diutus ke dunia untuk mempertunjukkan bahwa Sang Maha Pencipta itulah Bapaknya Yesus, bukan yang disembah siapa-siapa pun. Ya. Itu. Jadi Yesus seorang Allah turun menjadi manusia biasa. Ya, turun menjadi manusia biasa dalam rangka apa? Melakukan pertunjukan di dunia sehingga orang percaya bahwa Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta, bukan yang lain. Artinya gini, tidak mungkin lagi nabi yang SWT disempurnakan oleh nabi yang SAW. Catat baik-baik. Artinya Yesuslah yang seorang malaikat surga berubah wujud menjadi manusia biasa, seorang Allah berubah wujud menjadi manusia biasa, ya, disempurnakan oleh nabi yang SAW, nabi yang utusan entah dari mana. Catat baik-baik. Iya, oke. Yesuslah. Jadi begini Gumasak, yang menjadi saya bingung ini bagaimana sebenarnya siapa ini kan Landi ini kan bingung. Penjelasan Budarni lain, penjelasan Gumasak lain. Tapi kalau Budarni ini dia berdalil masalahnya. Jadi gini, kalau Dia kalian mau berdalil. selamat, Coba. kalau kalian mau selamat, jadi ya jadikanlah Yesus itu sebagai Maha Pemimpin, Maha Penuntunmu ke surga. Artinya Tuhan, Maha Pemimpin juga artinya Tuhan. Maha Pemimpin. Ya, Apakah Budarni Maha setuju Pemimpin. kalau Yesus itu sabar? Apakah Budarni Ya, juga betul. setuju kalau Yesus itu Maha Pemimpin? Ah betul nih Betul sudah lah, sepakat Maha ini. Pemimpin. Iya. Oke. Apakah Budarni setuju juga Yesus adalah seorang yang Tuhan? Seorang itu nyaku, seorang yang Tuhan ini. Aduh, ini Seorang. Gumasak seorang. Coba silakan. Karena jadi Yesus itu adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh untuk menjadikan segala isi dunia. Ya, tak bedakan menjadikannya dengan mencipta ya. Jadi para bintang timur adalah malaikat pertama atau ciptaan pertama dari Yahweh ya, yang diciptakan mereka untuk menjadikan segala isi di bumi. Jadi Yesus salah seorang bintang timur, tapi dia bintang timur yang Yesus. setia. Bu Darni, tolong luruskan Bu Darni. Ini 3,9 Bu Darni. Jangan diam-diam saja Bu Darni ya. Tolong luruskan Bu Darni. Karena ini mengenai kekristenan Jadi Yesus kan. salah Gitu. seorang malaikat. Ya, makanya salah Harus seorang. luruskan. Setiap malaikat adalah Allah atau oknum-oknum yang sangat ajaib. Allah artinya oknum sangat ajaib. Atau dewa surgawi. Makanya Yesus disebut dewa. seorang Allah dan seorang yang SWT. Makanya Yesus juga disebut Dewa tidak? seorang Allah atau seorang Tuhan. Tetapi Yesus bukan Allah tertinggi dan Tuhan tertinggi. Sebab Allah tertinggi dan Tuhan tertinggi ialah Bapaknya Yesus. Bapaknya Jadi Yesus. Bagaimana Bu Darni? Ada banyak Tuhan di surga. Ada banyak sosok Ganti-ganti yang sangat mulia di surga. Gumasak. Ganti-ganti kasih juga Bu Darni sedikit karena mungkin dia punya dalil. Silakan Bu Darni tanggapi dulu. Kita baca lagi. Yesaya Iya, 33 ayat 32. Ini Nabi Yesaya ya. Ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Semua ini ada di dalam Yesus. Yesus akan datang menghakimi dunia. Yesus Tuhan itu ialah hanya hakim alat kita. Yahweh untuk memberi keselamatan. Yesus hanya utusan Yahweh. Maka Yesus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat suci, seorang yang sangat mulia. Sebab utusan daripada Yahweh itu adalah Tuhan atau sosok yang SWT. Kuselesaikan dulu Tidak, loading ayat ini. Iya Gumasak, kasih selesaikan dulu Bu Darni Gumasak. Karena saya juga punya ayat ini kan. Yesaya berapa? Tolong. Yesaya berapa Bu Darni bilang? Yesaya Yesaya 33 ayat 32. Ini Yesaya Nabi ya. Nabi Yahweh ya. Sebab Tuhan 33 ialah ayat. hakim kita. Ayat berapa? Ayat 32. Yesaya 33 cuma sampai 24.
Saya 33 cuma 24 ayat. Sebentar ya. Entah salah aku nulis. Weh, salah Yesaya. Bu Darni. Aduh. Sabar. Salah tulis. Coba. Jangan gugup. Yesaya 33. Enggak gugup sih, gua masak kok. Oke, siap. Dia kan Kristen. Hanya beda-beda tipis Iya. ajarannya, ya kan? Beda tipis. 33 Tapi Gumasa jangan ayat. begitu. Tadi Bu Darni sudah bilang Gumasa ini kawan saya. Masa Gumasa langsung bilang Bu Darni Iya. iblis? Iya Gumasa. Nanti kita kuklik dulu. lihat Salah pembuktian. tulis kali aku, gitu ya. Oh, Sebab salah Tuhan tulis ialah- Gumasa. Iya, Oke. bentar ya. Iya, Sebab- bentar Gumasa. Gumasa. Ngomong aja terus Apakah- sambil aku melihat data. Oke, siap. Gumasa, apakah iblis adalah mantan salah seorang mantan Tuhan? Iblis adalah pasukan Lucifer. Mereka adalah Gimana? mantan Tuhan, mantan pejabat surga. Oh. Jadi gini, iblis itu adalah para Allah yang tidak SWT. Oh. Jadi Masuk, iblis adalah masuk. Allah yang tidak SWT. Tetapi semua pejabat surga adalah Allah yang SWT. Setiap pejabat Oh, surga ada Allah, iya. adalah Allah. Setiap pejabat surga adalah sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib. Tapi sangat ajaib yang maha suci. Ya. Iblis juga adalah Allah, tapi tidak SWT, tidak maha suci. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku maha suci, tetapi tidak pejabat surga, dia penipu. Yesaya 33 ayat 22. Sabar. Bu Darnim lagi baca ayat. Nanti Gumasak tanggapi Oke, ya. Kita ayat santai-santai 22 sini. ternyata, ayat 22. Oh, ayat 22. Siap Bu Darni. Iya. Tadi catat baik-baik Bu Darni ya. Ini kebenaran soalnya. Iya, salah sorry. Udah, Iya, sebab siap. Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan dosa dunia, ya. Inilah Oke. anak yang kukasihi. Apa oke? Nah, Waktu ini pembaptisan, harus Yohanes pahami dulu. mengatakan, Tuhan ini huruf besar. Yesus adalah untuk menghapus dosa dunia. Ya, benar ini ayat ini ya. Lalu dikatakan Yesus adalah hakim. Tuhan ialah hakim kita. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi, semua ucapan ini tertuju kepada siapa? Yesus. Yesus Gitu, gua hanya masak. pelaksana. Jadi gini dulu Darni, Ya. kata Tuhan huruf besar, ya, karena ini belajar ini harus dimaknakan gini, Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Itu Tuhan huruf besar. Ya, jangan kesamakan dengan Tuhan huruf kecil. Tuhan huruf besar itu artinya itu Tuhan tertinggi, pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Mana ayatnya? Ulangan 10 ayat 17. Jangan samakan itu. Itu kenapa itu huruf besar? Karena dia pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Ulangan 10 ayat 17. Jadi ada banyak Tuhan. Jadi kalau ada Kristen mengaku cuma satu Tuhan, anti Kristus. Nah, masalahnya hanya dirimu sendiri yang mengaku banyak Tuhan. Ya, Bibel mencatat dan gini, kalau kau nggak mengakui para malaikat surga adalah sosok yang Tuhan, sosok yang sangat mulia, kau itu iblis. Sebab hanya iblislah yang tidak mengakui para pejabat surga sebagai sosok yang sangat tidak mulia. Iblis dan pasukannya tidak mau mengakui para pejabat surga adalah sosok yang sangat mulia. Makanya tidak ada iblis yang beribadah kepada pejabat surga. Bahkan iblis adalah ya teroris terhadap pejabat surga. Pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis. Itu. Jadi kalau kau tidak menganggap para malaikat surga adalah sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat mulia, maka kau sedang mengikuti iblis. Ya, catat baik-baik itu. Jadi barang siapa tidak mengakui para pejabat surga adalah sosok-sosok yang sangat suci atau sosok-sosok yang sangat mulia atau sosok-sosok yang sangat penguasa,
berarti dia merasa lebih hebat dari para malaikat surga. Seorang saya anggap tidak pintar, berarti karena saya lebih pintar dari seseorang itu. Silandi, Gumasak di mananya ayatnya banyak Tuhan? Di mana? Banyak Tuhan. baca, Yang di surga ya, yang di surga ya. Tuhan artinya sosok yang sangat mulia. Tadi kan Gumasak bilang semua pejabat-pejabat surga itu adalah Tuhan, kan gitu. Berarti banyak Tuhan, bukan satu, kan gitu Iya, Gumasak banyak. bilang. Banyak Di mana Tuhan ayatnya artinya, itu? Tengok Kisah Rasul 10 ayat 4. Malaikat juga. Baca dulu malaikat surga Landi. di- Kisah para Rasul 2 ayat. Kisah Rasul 10 ayat 4. Artinya gini, banyak Tuhan artinya banyak sosok yang sangat mulia di surga. Tuhan artinya, tolong dipahami dulu, Tuhan artinya sosok yang sangat mulia atau sosok yang SWT, Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mulia. Jadi kalau Bagaimana kalian sudah tidak jadi mengaku- subhanahu wa ta'ala? SWT artinya sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Iya, El Shaddai, El Elyon. Jadi kalau Begitu kalian gelar-gelar. mengaku Yesus seorang Tuhan, maksudnya seorang yang sangat Sabar, mulia. tapi masalahnya begini. Bu Darni permasalahkan ini dari mana masalah seorang Tuhan itu? Seorang Tuhan. Yesus kan orang. Bu Masak. Nah tuh Bu Darni, coba silakan Bu Darni. Kasihlah waktu sedikit, silakan Bu Darni. Para malaikat surga juga orang. Kisah Rasul 10 ayat 4. Tolong dibaca Lendi sebelum kau masuk neraka. Yang harus kau pahami Lendi gini. Yang harus pahami Lendi gini. Muhammad itu antikristus. Dia tidak berjunjungan kepada Yesus. Setiap orang yang tidak berjunjungan kepada Yesus disebut antikristus. Ya. Setiap orang tidak memilih Yesus sebagai pemimpin ke surga disebut antikristus. Misalnya loading pasti Oke. antikristus. Oke, antikristus. Baik. Coba Gu Masak baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba. Berani tidak? Ayo. Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Yohanes 1 nomor 7. Saya baca ya. Yo. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus anak Allah, Kristus artinya anak Allah ya, telah datang sebagai manusia. Makanya Yesus seorang anak Allah, seorang yang Nah, suci. berarti kalau Bu Darni tidak mengakui seorang, berarti bagaimana itu pendapat Gu Masak tentang Bu Darni? Jadi gini, Muslim tidak mengakui Yesus seorang anak Allah. Yang saya tanyakan Bu Darni, pendapat Anda tentang Bu Darni. Artinya gini, yang membuktikan bahwa loading dan kawan-kawannya adalah antikristus karena kalian tidak mengakui Yesus itu seorang anak Allah. Kristus artinya anak Allah. Matius 16 ayat Terus? 16. Kristus artinya juga SWT. Nah, aduh, coba Bu Darni. Coba Bu Darni luruskan. Coba Gu Masak kasih waktu Bu Darni dulu. Dari tadi kamu berbicara Bu Darni diam. Silakan Bu Darni. Gu Masak mute dulu. Biar Bu Darni luruskan, nanti Gu Masak tanggapi. Silakan Bu Darni. Yang Bukan mana yang merajuk mau Bu Darni. ditanggapi? Yang mana yang mau ditanggapi? Masalah Yesus adalah seorang itu seorang SWT atau gimana? Luruskan kan? Pasti Kenapa banyak Kristen yang dikatakan- nonton di bawah. Kenapa Coba pakai dikatakan dalil. Gumasak seorang sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Nah, Bu Darni mengakui Yesus datang sebagai manusia dan dia suatu di bumi dia manusia, tapi gelarnya itu Tuhan. Nah, itu. Oke, Gelar baik. Yesus Ya ini Tuhan. Tuhan datang sebagai manusia. Betul itu. Oke. Nah, sabar. Oke, baik. Landi, Tapi bagaimana sekarang, Landi? Setelah dia Nah, kembali sekarang ke gimana? surga, setelah kembali ke surga, dia nggak seorang lagi begitu. Dia udah kembali kepada sang firman itu.
Gimana itu Gumasak? Dia sudah tidak seorang ketika di surga. Apakah benar Gumasak? Biar ada poin Dari ini. dulu sampai sekarang sampai nanti Yesus itu adalah orang. Cuma dia gimana? sangat-sangat suci, Silakan. sangat-sangat penguasa, sangat-sangat mulia. Maka dia disebut manusia yang SWT, manusia yang Tuhan. Tuhan artinya sangat-sangat penguasa, sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Paham? Itu adalah karakter atau sifat atau namanya gelar atau pangkat yang diterima Yesus karena dia seorang yang sangat suci. Jadi Tuhan, kalau kau bayangkan Tuhan itu wujud, itu saya bilang antikristus. Karena Kristen itu tidak disuruh menghafal wujud Yesus, tapi yang disuruh adalah jadikan Yesus itu sebagai sangat Tuhan, sebagai Tuhan, sangat Tuhan atau sangat pemimpin. Itulah yang dimaksud dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah yang menempatkan Yesus sebagai pemimpin guru ke surga. Itulah arti Tuhan, bukan menghafal Yesus itu wujudnya Tuhan. Itu ajaran antikristus. Karena Tuhan itu bukan wujud. Itu ajaran antikristus kayak gitu. Yang disuruh Bibel itu mengajarkan, jadikan Yesus adalah penuntunmu, sangat-sangat penuntunmu, sangat pemimpinmu ke surga. Artinya jadikan Yesus sebagai Tuhan. Baca, bandingkan nih Kisah Rasul 2 ayat 36 dan Kisah Rasul 5 ayat 31. Bandingkan dua ayat itu. Iya, satu-satu Gumasak, biar Bu Darni juga menanggapi, Lendi juga menanggapi, saya juga menanggapi. Begitu. Kisah Silakan Rasul Bu Darni 5 dulu. ayat 31. Baca bisa, boleh kita. Kisah Rasul 5 ayat 31. Silakan Bu Darni. Gas Bu, luruskan Bu. Bu Darni, Aku nggak mau merajuk Bu menggas Darni. sesama Kristen, nggak mau aku. Tidak, di sini kita diskusi, bukan kita mau menggas-gas, tidak. Masing-masing punya pemahaman kan? Begitu. Kalau kau Jadi lo saya ding baca ku gas. ya. Kalau kau ku gas Jadi gini. lo ding. Dengarkan ya. Kisah Rasul 5:31. Yesuslah yang telah ditinggikan oleh Bapa sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, ya kan? Catat, menjadi pemimpin dan juru selamat. Oke, Udah. sabar. Kemudian lanjut kita bandingkan dulu ayat Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Dah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu sebutkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus itu selamat. Jadi arti Tuhan di situ pemimpin, Kristus itu selamat. Jadi ayat 36 dengan Kisah Rasul 2 ayat 36 itu sama artinya dengan Kisah Rasul 5 ayat 31. Tuhan artinya pemimpin, Kristus itu selamat. Jadi hanya Yesuslah yang diutus dari surga